Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Salsapijriah dengan NIM 23416248 2011-19 dari kelas FM 23D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Analisis Metabolit Sekunder pada Daun Jambu Air menggunakan pendekatan kemometrik. Pendahuluan. Asal jambu air adalah dari Asia Tenggara, termasuk daratan Indonesia dan tersebar di pulau-pulau bagian Pasifik. Sampai sekarang, jambu air masih tetap terkonsentrasi sebagai tanaman pekarangan untuk konsumsi keluarga. Buah jambu air tidak hanya sekedar memiliki keragaman dalam penampilan, tetapi juga memiliki rasa yang manis dan menyegarkan. Daun jambu air memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder berupa steroid, fenolik, dan triterpenoid yang berpotensi sebagai astringen, demam, menghentikan diare, diabetes, batuk, dan sakit kepala. Selain itu, bubuk daun jambu air dapat digunakan untuk lidah pecah-pecah dan jus, dan dapat digunakan untuk mandi sebagai lotion atau sabun. Klasifikasi jambu air menurut Cronquist adalah sebagai berikut, yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordonya Myrtales, famili Myrtaceae, genusnya Syzygium, spesiesnya Syzygium aqueum. Jambu air umumnya berupa perdu dengan tinggi 3-10 meter. Berikut definisi metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tanaman, mikroorganisme, dan hewan yang bukan merupakan bagian dari proses metabolisme dasar atau metabolisme primer, seperti pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan. Metabolit sekunder seringkali berfungsi dalam interaksi organisme dengan lingkungan seperti pertahanan terhadap herbivora, patogen, dan kompetisi dengan tanaman lain. Meskipun tidak esensial untuk pertumbuhan, metabolit sekunder memiliki peran penting dalam kesehatan manusia dan ekosistem. Berikut adalah jenis-jenis metabolit sekunder, yaitu flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Berikut metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstraksi. Pada ekstraksi, daun jambu air diekstraksi menggunakan pelarut etil asetat. Kemudian uji aktivitas antibakteri. Metode difusi Favardis digunakan untuk mengukur kemampuan ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian yaitu identifikasi senyawa aktif. Senyawa dalam ekstrak diidentifikasi menggunakan gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Berikut hasil dan pembahasan dari uji aktivitas antibakteri. Hasil pengujian bakteri yang ditunjukkan pada gambar di atas, terlihat bahwa ekstrak etil asetat daun jambu air menunjukkan adanya aktivitas antibakteri berupa zona hambat di area Favardisnya di sini. Tuh. Zona hambatnya berupa area bening di sekitar Favardis menjadi tanda bahwa bakteri Staphylococcus aureus sensitif terhadap ekstrak. Ekstrak dengan konsentrasi 1% dan 5% membentuk zona hambat dengan diameter berkisar antara 7,5 sampai 8,5 mm. Kemudian ekstrak dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 10% membentuk zona hambat dengan diameter sedikit lebih besar yaitu antara 8,5 sampai 9,0 mm yang masih tergolong kategori sedang. Selanjutnya, ekstrak dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 15% memiliki zona hambat dengan diameter antara 9,0 sampai 10 mm yang masih dikategorikan dalam golongan sedang. Konsentrasi 20% memiliki daya hambat paling besar yaitu berkisar antara 9 sampai 10 mm. Untuk tetrasiklin yang menjadi kontrol positif memiliki daya hambat yang cukup besar, yaitu dengan kisaran diameter antara 16,5 sampai 18,5 meter, yang sudah tergolong kategori kuat walaupun konsentrasinya 2.
Kemudian ini ada hasil penelitian GCMS. Data spektrum pada gambar di samping menunjukkan 3 puncak senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Senyawa yang teridentifikasi pada ekstrak etil asetat daun jambu air adalah neopitadin 2,5, sikloheksadin 1,4 dion, 3-metoksi 2-metil 5,1-metiletil, dan paleraldehid onitropenyl hydrazone. Kemudian potensi kesehatan dari metabolit yang ditemukan berisikan data tentang senyawa yang meliputi nama senyawa, waktu retensi, area, dan kemiripan. Kemiripan ditunjukkan dengan persentase tertinggi yang didasarkan pada database di Library GCMS. Persentase dengan nilai tertinggi menunjukkan bahwa senyawa target identik. Puncak pertama ditunjukkan dengan munculnya senyawa neopitadin dengan persentase kemiripan mencapai 87%. Senyawa tersebut muncul pada waktu retensi 13,708 dengan berat molekul 278. Hasil selanjutnya muncul pada waktu retensi 21575 yang merupakan senyawa dari 2,5 sikloheksadin, 1,4 dion, 3-metoksi 2-metil 5,1-metiletil, atau lebih dikenal dengan 3-metoksi timoxonin. Senyawa tersebut termasuk dalam senyawa monoterpen yang berpotensi sebagai antimikroba. Senyawa lain juga berhasil teridentifikasi pada waktu retensi 22142, yaitu paleraldehid onitropenyl hydrazone. Belum ada laporan mengenai aktivitas antibakteri untuk senyawa tersebut, namun banyak dari senyawa yang mengandung rantai hydrazone memiliki aktivitas antibakteri. Dan beberapa sumber antibakteri yang saat ini digunakan dalam pengobatan diketahui mengandung bagian hidrazida atau hydrazone. Diskusi interpretasi hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat dari daun jambu air memiliki aktivitas antibakteri. Staphylococcus aureus, zona hambat yang terbentuk selama uji difusi, menunjukkan bahwa senyawa-senyawa dalam ekstrak mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Temuan ini mengindikasikan potensi ekstrak sebagai alternatif alami untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini, yang sering terlibat dalam penyakit kulit seperti jerawat. Kesimpulannya, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat dari daun jambu air memiliki potensi sebagai agen antibakteri yang dapat digunakan dalam pengembangan produk kesehatan, khususnya untuk pengobatan jerawat. Dengan dukungan dari literatur sebelumnya, hasil ini memperkuat argumen bahwa jambu air merupakan sumber yang kaya senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan uraian ketiga senyawa yang telah teridentifikasi oleh GCMS, ketiga senyawa memiliki potensi sebagai antibakteri. Ketiga senyawa tersebut merupakan senyawa aktif yang sangat memungkinkan menjadi penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus saat uji diffusion berlangsung. Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri yang terlibat dalam penyakit kulit yang disebut sebagai jerawat. Hal tersebut membuat sampel ekstrak etil asetat daun jambu air memiliki potensi besar sebagai obat jerawat karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Berikut adalah referensinya dari Muhammad Fatur Rahman, 2021, uji aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat daun jambu air Meryl Perry terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua dari Pratiwi Sri Anggrawati, Jelika Mega Ramadhania, tahun 2020, dengan judul review artikel kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas dari jambu air dari Jurnal Permaka volume 14 nomor 2 dengan halaman 331 sampai 344. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.